Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bentar lagi kita akan segera memulai kegiatan uh, sosialisasi pembukaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Hindu Indonesia tahun 2024. Oke, mohon izin, ya, akan segera mulai. Pertama-tama izinkan kami mengaturkan panganggi bahagia, panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia yang pada kesempatan hari ini berkenan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 4, ya, Bapak Komang Tiase. Selamat pagi Pak WR. Terima kasih sudah berkenan ya menghadiri kegiatan ini secara virtual. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat INHI, Bu Dr. Madinovia. Kemudian ada dari Kepala Divisi Penelitian Bapak Dr. DBD Bayu Putra, Divisi Pengabdian dan kepada Masyarakat Pak Agus, juga sudah hadir di ruangan ini, dan juga Bapak Ibu pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, Bapak Ibu pimpinan fakultas yang sudah gabung di ruangan ini, dan juga Bapak Ibu pimpinan program studi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya Bapak Ibu rekan-rekan dosen yang berada di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Jadi kita bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul bertemu ya secara virtual ya, karena mungkin ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Beberapa waktu yang lalu rekan-rekan juga banyak menanyakan gimana untuk hibah internal, apakah akan diadakan atau tidak ya, kemudian bagaimana rencana selanjutnya dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kesempatan hari ini kami dari LPPM bisa memberikan informasi ya untuk rencana penerimaan hibah internal penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk tahun 2024 ini. Kemudian satu momen yang membahagiakan juga di kesempatan ini, kami juga dari LPPM berkesempatan nantinya untuk memberikan informasi atau memberikan pengumuman ya sebagai apresiasi bagi Bapak Ibu dosen yang sudah berperan aktif dalam kegiatan penelitian, dalam kegiatan pengabdian maupun penciptaan karya seni inovasi yang nantinya akan ya ada apresiasi dari kami dari LPPM untuk kegiatan tahun 2023 yang lalu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk menginjak ke acara-acara berikutnya, ya mari kita bersama-sama sejenak. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti dilanjutkan dengan kita berdoa bersama. Ya. Yang pertama mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang ada di tempat masing-masing dimohon untuk menyesuaikan. Silakan dari panitia untuk mempersiapkan lagu Indonesia Raya.
Baik, untuk acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak di tempat kita masing-masing. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa kita jalankan dengan lancar dan baik dan memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Doa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita menginjak ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Hindu Indonesia dan juga sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan sosialisasi di hari ini. Untuk waktu dan jaringan pada Bapak WR4 kami persilakan. Oke. Terima kasih pada Pak Aryana sebagai pemandu acara ini atas kesempatannya. Jadi izin mewakili Pak Rektor untuk memberikan sambutan ya pada acara sosialisasi penerimaan usulan IBAH internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Indonesia. Yang awali dulu dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu kita bersama-sama mengucap syukur ya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang Pramekawi karena pada hari ini dengan waktu yang telah ditentukan kita bersama-sama bisa mengikuti acara yang penting ya terkait dengan sosialisasi penerimaan IBAH internal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNHI. Sebagai bentuk apresiasi tentu kegiatan ini penting dan juga apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di LPPM UNHI selama ini, berbagai program, berbagai kegiatan, agenda yang memang orientasinya untuk membangun atmosfer budaya akademik yang baik gitu ya, untuk memotivasi, meningkatkan minat dosen ya, sivitas akademika UNHI secara umum untuk concern kepada kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu dua kegiatan ini, penelitian maupun pengabdian ini adalah salah satu tridharma perguruan tinggi selain pengajaran, sehingga penelitian dan pengabdian menjadi satu keharusan, suatu kewajiban ya, terutama bagi dosen ya. Dan kita juga bersyukur ya karena penelitian dan pengabdian yang digawangi oleh LPPM UNHI mengantarkan UNHI pada klaster yang lebih baik daripada sebelumnya ya, klaster Madya ya. Dan kita berharap ke depannya memang tantangan ke depan mudah-mudahan apa yang sudah diagendakan, apa yang sudah direncanakan ya, dan mendapatkan respon dari dosen secara lebih luas sehingga di tahun-tahun ke depan klaster ini meningkat menuju utama, mungkin bahkan mandiri gitu ya. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, tentu apapun capaian kita selama ini gitu ya, perlu juga dilakukan satu evaluasi ya, sehingga ini menjadi satu feedback gitu ya untuk penyempurnaan, untuk perbaikan ya. Jadi dari tahun ke tahun sudah dilakukan, tentu teman-teman rekan-rekan di LPPM punya database, punya parameter evaluasi ya,
sehingga hasil evaluasi itu bisa dijadikan tolak ukur, sehingga ke depannya dengan program ataupun agenda yang sama bisa dicarikan bentuk-bentuk ke depannya yang lebih arah penyempurnaan yang lebih bagus gitu ya. Dan kita berharap karena kebijakan juga terkait dengan penelitian dan pengabdian ini begitu dinamis gitu ya. Jadi perlu juga penyesuaian gitu ya dengan kebijakan-kebijakan secara terpusat oleh Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk dosen gitu ya, kami berharap agar hibah-hibah internal maupun hibah-hibah lainnya dapat dimanfaatkan kesempatan ini, peluang yang ada untuk tetap berkompetisi dan tentunya berkolaborasi gitu ya, sehingga apa yang kita harapkan bersama gitu ya, melalui riset dan pengabdian kita bisa berkontribusi secara positif kepada lembaga ini, kepada Universitas Indonesia, sehingga secara kualitas menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya selama ini, dan mudah-mudahan untuk hibah di tahun 2024 ini secara kuantitas lebih meningkat dan juga tentunya secara kualitas lebih bermutu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini atas nama pimpinan ya, agenda atau acara sosialisasi penerimaan usulan hibah internal penelitian dan PKM UNHI tahun 2024 secara resmi saya buka. Saya akhiri sambutan ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sukses. Oke, terima kasih Pak WR4. Sebelum mungkin Pak WR4 nanti meninggalkan acara, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang bisa membuka kameranya, silakan ditampilkan wajah ganteng, wajah cantiknya, mumpung masih pagi. Minta tolong Hendra, nanti mungkin bisa diperlebar layarnya karena di tempat saya agak kurang apa namanya. Kalau di tempat saya sih 2 kali harusnya ngambil. Nanti Hendra bisa ya Hendra ya. Silakan diambil. Saya memberikan apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Ini masih banyak yang masih malu-malu menampilkan wajahnya. Oke, yang pertama saya kasih aba-aba Hendra. Silakan. 3, 2, 1. Kemudian ini ada di saya nggak tahu di tempat saya ada di halaman kedua. Silakan sekali lagi Bapak Ibu nih. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak WR4 atas sambutannya. Ya, kita akan lanjut ya Bapak Ibu nih. Seperti agenda yang sudah disampaikan, yang sudah di-share ke Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita juga akan menyampaikan apresiasi ya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian, serta termasuk penciptaan karya seni dan juga inovasi selama tahun 2023. Ya, jadi kami dari LPM berusaha untuk menyaring seoptimal mungkin, sebaik mungkin, walaupun nanti mungkin masih banyak yang perlu apa namanya mungkin akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Ya, ada 3 kategori yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pada kategori penelitian, ya, kemudian pada kategori pengabdian kepada masyarakat, dan pada kategori penciptaan karya seni dan inovasi. Jadi nanti akan ada 3 orang yang akan diberikan apresiasi oleh BPM. Pada kesempatan ini secara virtual nanti akan disampaikan sertifikatnya. Ya, nanti Bapak Ibu yang pertama adalah untuk predikat penelitian terbaik tahun 2023, yaitu ke Ibu Luh Gede Sudaryati SSI MSI.
Ya. Ada Bapak Ibu? Nah, Ibu Lode ada di sini ya, Ibu Ade ya. Oke, kemudian yang kedua, Bu Ade, selamat Bu Ade. Nanti setelah ini silakan berhubungan dengan LPPM. Oke. Yang kedua, silakan untuk kategori predikat pengabdian kepada masyarakat tahun 2023, Ibu Lakustini Cahyaningrum, SSI MSI. Bu Nining ada? Oke, hadir Pak. Oke, nanti ini sertifikatnya, bukti fisiknya, nanti silakan juga bisa berhubungan dengan LPPM. Kemudian yang ketiga, untuk kategori penciptaan karya seni dan inovasi tahun 2023, Bapak Ikadek Sumadiase SSN MSI. Ada Pak Kadek di ruangan ini? Oke, kayaknya belum join. Oke, baik itu Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang tadi disampaikan. Oh ada Pak Kadek ada nih. Untuk sertifikat hard copy kalau diminta silakan bisa diambil ke LPPM. Kemudian juga LPPM memberikan apresiasi juga ya. Nanti silakan setelah hari ini bisa berkunjung atau apa namanya main-main ke LPPM ya untuk menyelesaikan administrasinya. Oke. Terima kasih, selamat buat Bapak Ibu yang sudah terpilih ya. Dan berikutnya nanti mungkin juga akan sekedar sekalian juga akan disampaikan oleh Ibu Kepala PPM dan berkenaan juga dengan rencana kegiatan penerimaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya internal Universitas Indonesia tahun 2024. Jadi bagaimana nanti sistemnya, mekanismenya secara singkat nanti akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Ibu Kepala PPM. Nanti detailnya ya informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa melihat pada panduan yang nanti akan di-upload pada website LPPM Unhi. Oke. Baik, untuk waktu berikutnya untuk pemaparan penerimaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024, kami persilakan Ibu Kepala LPPM Unhi, Ibu Dr. Made Novia Indriani untuk menyampaikannya. Waktu dan jaringan kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ariana sebagai MC sekaligus moderator pada acara pada pagi hari ini. Pertama, yang ucapkan terima kasih kepada Bapak WR4 mewakili Bapak Rektor yang telah memberi sambutan dan membuka acara pada hari ini. Kemudian selamat kepada para pemenang ya atau yang memperoleh apresiasi di tahun 2023 yang kita umumkan pembukaan hibah internal Unhi tahun 2024. Untuk kategori penelitian itu ada Bu Ode, kemudian kategori pengabdian ada Bu Nining, dan juga kategori penciptaan karya seni ada Pak Kadek Sumadiase. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih. Baik, jadi yang pertama Om Swastiastu niki nggih rahajeng semeng, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera nggih. Nah, yang mulai saja niki terkait dengan sosialisasi panduan untuk hibah internal Universitas Hindu Indonesia dengan pendanaan di tahun 2024. Nih, nah kegiatan ini kan merupakan agenda rutin akademik ya yang kita lakukan di Universitas Hindu Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dengan dinamika yang demikian berkembang begitu,
Nah, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian yang kami lakukan terkait dengan pelaksanaan hibah internal di UNHI ini. Baik untuk mempersingkat waktu begitu karena ini waktunya tidak banyak untuk saya menyampaikan panduan hibah internal. Jadi panduan ini yang sosialisasi sekaligus menjadi momentum pada hari ini, yaitu pembukaan hibah internal Universitas Hindu Indonesia tahun anggaran 2024. Jadi pembukaan hibah internal itu dilakukan per 12 Juni 2024 hari ini. Ini ada beberapa outline yang coba Tiang rangkum dan akan Tiang sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama tentunya sebelum kita menginjak di tahun 2024 ini untuk berkegiatan penelitian dan pengabdian, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana data publication Sinta kita yang saya ambil itu per 8 Juni. Kemudian yang kedua tentunya juga yang akan sampaikan terkait dengan penelitian dan PKM eksternal yang sudah diumumkan baik dari Kemenat dan Kemendikbudristek dan juga kajian-kajian kerjasama kita dengan lembaga pemerintah atau instansi pemerintahan di tahun 2024 ini. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasan sekilas saja mengenai panduan hibah penelitian internal dan juga panduan hibah PKM internal. Baik, sebetulnya untuk panduan itu kami sudah menyiapkan dan akan di-up di web LPPM maupun di Astali Dimas, namun sepertinya sedang maintain untuk sistem online kita di UNHI. Jadi untuk panduan ini nanti akan di-sharing oleh Hendra, PDF panduan hibah penelitian dan hibah PKM akan di-share di kolom chat. Jadi karena ini per hari ini sudah dibuka, jadi kan alangkah baiknya Bapak Ibu sudah mulai membaca panduannya seperti napi, kemudian untuk bisa menuangkan usulan penelitian dan PKM-nya tersebut sesuai dengan ketentuan yang kita buat dalam panduan. Karena memang sistem online di UNHI memang lagi maintain ya. Jadi nanti akan di-sharing oleh Hendra di kolom chat dan mohon Bapak Ibu untuk membantu untuk men-sharing juga ke rekan-rekan dosen yang lain yang tidak berkesempatan hadir pada acara hari ini. Baik, yang pertama, niki per 8 Juni ya, yang buat dari 2022, 2023, 2024 ya jelas grafiknya 2024 masih artinya masih turun ya, karena memang belum, kita masih pertengahan tahun, jadi sedang berproses lah Bapak Ibu, nanti untuk publikasinya mungkin bisa dilihat nanti di akhir tahun atau per Desember. Nah, niki untuk kegiatan community service, artinya kegiatan pengabdian, niki yang sudah dilaporkan oleh Bapak Ibu melalui link kinerja non-dikti yang ini. Nah, niki 2022 seperti ini, 2023 ya ada penurunan mungkin Bapak Ibu tidak melaporkan yang di 2023 atau memang laporan melaksanakan PKM di prodinya begitu, itu tidak tersistematis dibuat dalam bentuk laporan yang bisa di-up di link kinerja non-dikti yang juga sudah kami share di grup info UNHI ya dari LPPM untuk agar Bapak Ibu bisa mengupload kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya yang dilakukan Prodi itu tiap semester di link kinerja non-dikti ini. Nah, ini ada pengaruhnya Bapak Ibu ke skor Sinta Bapak Ibu. Demikian juga untuk yang research atau kajian ya yang di luar dikti ya nanti juga Bapak Ibu silahkan
yang ada penelitian mandiri ya, karena yang kalau penelitian Kemenak kan sedang berjalan, yang Kemenristek-Dikti juga baru mulai akan berjalan begitu ya. Nah, itu silahkan nanti kok sudah selesai untuk diunggah kinerjanya. Oke. Nah, ini 2024 memang masih kosong ya. Nah, ini ada sedikit penurunan ya. Namun diupayakan nanti karena dari sisi pendanaan dan dari sisi kuantitas ya, kita lebih banyak memperoleh kajian-kajian eksternal pada tahun 2024. Artinya penelitian eksternal ini diharapkan nanti per Desember akan yang cek kembali, ini grafiknya sudah bisa naik ya, seperti itu. Kemudian yang buku, nah ini yang buku memang per 2024 ini justru sudah banyak buku yang saya lihat yang saya ekspor di tahun 2024 untuk publication kategori buku. Nah, di sini 2023, 2024 juga sudah sama ya jumlahnya. Nah, nggak apa-apa. Nanti 2024 akhir akan kami rekap lagi di bagaimana kecenderungan publikasi dilakukan oleh Bapak. Jadi kok saya melihat di sini untuk buku dan IPR ya, tercakup di sini haki begitu lumayan digandrungi ya oleh Bapak Ibu di dosen di UNHI untuk publikasi luaran kegiatan penelitian dan pengabdiannya. Nah, jadi buku dan haki ini meningkat ya di tahun 2024. Jadi per 8 Juni ini buku masih sama ya dengan 2023 akhir. Berarti ini baru pertengahan tahun. Ada berapa draft buku yang sudah masuk begitu ya. Belum lagi nanti ada buku untuk subak begitu ya yang akan juga kita akan urus ISBN-nya begitu. Nah, ini juga akan saya yakin ya akan bertambah grafiknya untuk buku. Demikian juga IPR di sini walaupun masih pertengahan tahun, di sini sudah banyak sekali yang mengajukan haki. Ya, di grafik di tahun 2024 di sini sudah naik ya pada per pertengahan tahun baru. Nah, kalau yang untuk artikel yang Google Publication, nah kemudian Garuda ya Google ya itu cenderung naik ya tahun 2023, 2024 karena memang rata-rata belum mempublikasikan, belum terpublish ya hasil kegiatan riset dan pengabdiannya. Jadi ini masih belum. Nah, saya harapkan nanti meningkat grafiknya seperti itu. Kemudian yang Garuda di tahun 2023 memang cenderung agak menurun dia ya, yang untuk yang Garuda Publication-nya. Kemudian yang WOS Publication juga menurun ya. Jadi diupayakan Bapak Ibu nanti kalau mempublish hasil penelitiannya itu dicarilah yang terindeks selain Google itu ada Garuda, ada WOS seperti itu ya. Jadi sehingga meningkat ini grafiknya untuk WOS Publication. Nah, untuk Scopus ini malah meningkat ya. Di tahun 2023 ada peningkatan jumlah. 2024 mempublikasikan kegiatan penelitian yang dilakukan. Nah, ini hanya gambaran saja dengan harapan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama kita di UNHI berupaya untuk mempublikasikan kegiatan baik penelitian dan pengabdian yang kita lakukan di link kinerja non-dikti dan juga di Google Scholar masing-masing Bapak Ibu, dan juga update terus untuk sinkronisasi di Sinta Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya sebulan 2 kali untuk mensinkronis ya di Sintai masing-masing begitu. Skor Bapak Ibu dan juga Sinta skor di institusi kita UNHI juga akan meningkat. Nah, per kemarin malam itu saya lihat Sinta skor 3 years kita 17.961, jadi hampir mendekati 18.000. Harapan kami di akhir tahun 2024 kita bisa mencapai Sinta skor 3 years-nya itu 20.000 lah minimal. Jadi kita sudah masuk ke angka 20.000 ke atas itu untuk di tahun 2025 nanti. Ini harapan kita bersama Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada sebelum panduan Niki yang sampaikan juga informasi terkait dengan
penelitian dan PKM hibah eksternal yang sudah diperoleh atau dimenangkan oleh Bapak Ibu dosen di UNHI. Untuk penelitian Kemenak di tahun 2024, wonten 4 penelitian yang didanai. Ya, terdiri dari 1 penelitian interdisipliner, 2 penelitian pembinaan kapasitas, dan 1 penelitian prodi. Itu dari 28 usulan penelitian yang diajukan. Jadi 1:7, tidak apa-apa. Jadi ini sudah bagus. Dengan total pendanaan itu 120 juta. Itu yang penelitian Kemenak. Nah, niki Bapak Ibu yang mengucapkan selamat yang memperoleh hibah niki dan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan luaran publikasi yang ditentukan. Kemudian untuk penelitian hibah dikti tahun 2024, ini baru kemarin pengumuman per 31 Mei itu jam 10 malam, itu kebetulan saya lihat di WA grup LPPM begitu, saya langsung buka begitu ya. Syukur. Jadi ini juga ada kemajuan ya Bapak Ibu. Jadi yang dulu kita tidak mendapatkan hibah PKM khususnya, pada tahun ini kita memperoleh tiga usulan hibah PKM yang didanai oleh Dikti. Kemudian dulu kita hanya memperoleh 6 penelitian, ya penelitian hibah Dikti. Jadi itu pun PDP, ya. PDP, namun kali ini kita memperoleh 8 penelitian yang didanai. Itu terdiri dari 3 penelitian kerjasama dalam negeri dan 5 penelitian dosen pemula. Ya, jadi kita ada peningkatan. Jadi dari 23 usulan penelitian, 14 usulan PDP, 4 penelitian fundamental reguler, dan 5 usulan penelitian kerjasama dalam negeri. Nah, ini yang mungkin kita perlu nanti maintain lagi, kita dampingi lagi mungkin nanti untuk penelitian fundamental reguler. Nah, memang beberapa aturan dari Dikti memang agak berbeda ya sekarang terkait dengan sintaskor peneliti yang bisa mengikuti usulan penelitian tersebut. Nah, itu juga menjadi satu kendala sebetulnya. Namun dengan demikian kita malah berupaya mencari peluang. Ayo Bapak Ibu coba menjalin networking dengan dosen-dosen di luar UNHI. Berhubungan, berkomunikasi, berkoordinasi, melakukan penelitian bersama dengan dosen-dosen yang ada di luar UNHI. Karena memang sintaskor kita sambil terus bergerak, masing-masing dosen dan juga institusi di UNHI terus bergerak setiap hari, setiap minggu, bulan, dan seterusnya. Namun kita juga berupaya juga terus membangun jejaring dengan dosen-dosen yang ada di luar UNHI, agar kita bisa ikut di dalam hibah-hibah penelitian Dikti. Karena memang persyaratan hibah Dikti sekarang memang sedikit berbeda, terutama terkait dengan sintaskor peneliti yang diharuskan. Nah, namun kita tetap ada peningkatan lah ya. Jadi dari 6 penelitian, salah 8 penelitian yang didanai. Tidak hanya PDP, namun ada penelitian kerjasama dalam negeri. Dan ini total dananya adalah 700 juta rupiah. Kemudian penelitian kerjasama dengan instansi pemerintah. Nah, mungkin karena tahun ini bisa katakan tahun pergantian atau tahun politik begitu. Jadi tidak banyak kajian kerjasama dengan pemerintah yang bisa kita dapatkan begitu ya. Nah, mungkin pertimbangan anggaran begitu ya, APBD dan seterusnya. Nah, namun kita sudah berjalan ini, ada 2 kajian dengan Brida Batu terkait dengan KUB dan direktori. Kemudian dan 1 kelompok tim ahli penyusunan RPJPD Provinsi Bali. Nah, itu ada di Bapak Ibu dosen yang ada di UNHI. Nah, ini dengan total dana itu adalah 562 juta rupiah. Nah, kemudian yang pengabdian, tadi saya sampaikan pengabdian hibah Dikti di tahun 2024, ada 3 usulan yang didanai, yaitu klaster PKM pemberdayaan kepada masyarakat. Ini dari 5 ya Bapak Ibu, dari 5 usulan PKM, ini 3 yang didanai. Jadi ini sudah bagus sekali. Nah,
Dan ini menjadi peluang kalau Bapak Ibu semakin banyak mengusulkan ya, karena yang PKM ini sepertinya tidak terlalu banyak persyaratan terkait dengan Sinta Skor ya untuk keanggotaannya, jadi tidak terlalu serumit yang di penelitian seperti itu. Jadi ini sebetulnya berpeluang besar untuk Bapak Ibu bisa ikuti, dan kalau bisa disiapkan dari sekarang juga, ya. Dari sekarang juga, terutama kita berpotensi untuk yang ikut fase desa binaan sebetulnya. Nah, itu bisa disiapkan mulai tahun ini karena kita sudah ada beberapa kerjasama dengan beberapa desa. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan usulan PKM desa binaan. Ini memang tidak bisa kita siapkan dalam waktu sebulan 2 bulan, itu bisa dari sekarang nih Bapak Ibu nih, dari pertengahan tahun 2023 untuk usulan di tahun 2024. Nah, ini total dananya 150 juta. Nah, niki sedikit catatan saja. Jadi akan kami evaluasi begitu untuk pelaksanaan pengabdian Kemenak. Jadi pengabdian Kemenak 2024 memang tidak diperoleh ya, karena memang ada sedikit miskomunikasi demikian, karena tidak ada koordinasi sebelumnya dari pihak Kemenak terkait dengan bagaimana mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kemenak pada tahun 2024. Jadi kami pikir mungkin sama dengan yang tahun lalu seperti itu. Nah, namun ternyata untuk kegiatan pengabdian dikompetisikan dan informasi tersebut tidak sampai kepada kami melalui surat resmi. Jadi itu menjadi pembelajaran juga buat kami di KTPM agar terus berupaya melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak Kemenak. Jadi tidak apa-apa. Jadi dari total dana eksternal yang kita peroleh untuk Bapak Ibu dosen di UNHI itu adalah pada tahun 2024 itu 1,5 M. Tinggi 1,5 M, dan ini kita sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya itu yang cuma 1,3 M. Dengan banyaknya, namun banyak kajian kerjasama dengan pemerintahan di tahun sebelumnya, namun yang hibah-hibah kita memang lebih sedikit memperoleh. Nah, yang tahun ini syukur kita memperoleh banyak lolos hibah Kemenak dan hibah Dikti, sehingga pendanaan eksternal yang diterima oleh Bapak Ibu dosen UNHI untuk kegiatan penelitian dan pengabdian di tahun ini meningkat. Jadi mengalami peningkatan. Nah, tentunya dengan peningkatan anggaran yang diperoleh, ini kami harapkan juga publikasinya juga semakin banyak, semakin bermutu, yang tadi yang WOS, yang Scopus, yang Garuda itu juga semakin meningkat nanti jumlahnya. Akan kami evaluasi di akhir tahun 2024. Seperti itu. Nah, kemudian yang panduan hibah. Nah, mungkin panduan hibah penelitian kompetisi internal pendanaan tahun 2024. Nah, jadi di sini sebetulnya secara umum untuk ketentuan dalam panduan itu masih sama dengan panduan yang tahun 2023. Namun ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan. Untuk klaster ini masih sama, ada penelitian pemula, penelitian lanjutan, penelitian akselerasi. Kemudian untuk sasarannya, untuk pemula itu masih asisten ahli, anggotanya asisten ahli, dosen ber-NIDN, dan mahasiswa. Nah, untuk ketua itu 1, ya, jadi asisten ahli. Kemudian untuk anggotanya 2 orang dosen, yaitu asisten ahli, dan juga 2 orang mahasiswa. Maksud kami untuk asisten ahli atau belum memiliki Jafung ya. Jadi ada beberapa dosen baru yang belum memiliki Jafung, silahkan bisa ikut di klaster ini. Nah, itu dengan harapan dengan publikasi dilakukan menjadi salah satu syarat untuk pengumpulan poin hukum. Nah, itu bisa nanti meningkat jabatan akademiknya. Nah, itu kuota penelitiannya 8.
Ya, jadi ada sedikit penurunan ya dari tahun lalu itu 10, namun yang kami amati tahun lalu itu malah apa namanya, jumlah yang ikut klaster ini nggak banyak begitu ya. Ya, jadi kami juga kurang tahu apakah apa namanya, padahal jumlah asisten ahli kita masih melebihi itu. Jadi ya diharapkanlah jadi Bapak Ibu yang masih asisten ahli untuk meraih kesempatan ini ya untuk ikut penelitian pemula. Nah, itu kita mencari 8 usulan atau 8 kelompok dengan besaran dana itu 10 juta rupiah. Kemudian penelitian lanjutan, nah itu untuk lektor menuju ke lektor kepala ya. Jadi ketua timnya lektor, anggota bisa lektor, bisa asisten ahli, ya 2 orang untuk anggota dan mahasiswa juga 2. Itu kuotanya 10. Jadi ini yang masih sama kayak tahun lalu ya. Nah, seperti tahun lalu. Dan ini malah yang banyak peminatnya. Jadi ada yang kami eliminasi tahun lalu untuk yang klaster penelitian lanjutan ini. Nah, itu dananya masih sama. Itu satu usulan untuk satu kelompok itu 15 juta. Kemudian penelitian akselerasi itu jadi lektor kepala ya, lektor kepala menuju guru besar. Namun diharapkan sih kalau memang sudah lektor kepala itu mencari atau memenangkan hibah-hibah eksternal seperti itu ya, sebagai ketua kajian kerjasama begitu, karena itu nanti juga menjadi persyaratan khusus untuk mengajukan ke guru besar. Nah, namun kita tetap memfasilitasi di FPPM yaitu dengan memberikan kuota penelitian untuk penelitian akselerasi itu adalah sebanyak 3 usulan. Ya, ketua timnya lektor kepala. Jadi di sini juga ada penurunan ya Bapak Ibu, lektor kepala, karena kami beranggapan lektor kepala sebaiknya memang sudah mencari pendanaan itu di eksternal ya. Di eksternal gitu. Nah, kami tetap dampingi bagaimana memberikan tips-tips agar supaya Bapak Ibu bisa menangkan hibah di Kementerian Ristek dan juga kajian-kajian kerjasama tentunya sesuai dengan kompetensi keilmuan Bapak Ibu. Oke, ini ada 3 kelompok dengan masing-masing apa namanya, anggaran per kelompok itu adalah 20 juta. Oke. Nah, Niki juga sudah ada penyesuaian, mungkin Pak WR masih bergabung atau sudah live ya. Jadi sudah ada penyesuaian dari kami terkait dengan anggaran. Jadi kami menyesuaikan juga di UNHI. Nah, ini sebetulnya sudah ada apa namanya, penurunan untuk jumlah pendanaan hibah internal. Ya, tahun lalu itu 390 juta untuk penelitian. Namun tahun ini hanya 290 juta. Jadi ini sebetulnya sudah ada penyesuaian dari kami yang kami lakukan berdasarkan juga evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang kami lakukan di LPPM. Oke. Nah, kemudian yang tak kalah penting selain dari sasaran untuk penelitian ini seperti apa dan bagaimana, ini juga yang penting yang kami harapkan dari kegiatan Bapak Ibu meneliti dan didanai oleh universitas itu sebetulnya adalah luaran. Jadi luaran output penelitian yang diharapkan. Ya, jadi ini kami mengacu kepada standar nasional penelitian. Jadi kami mengacu pada standar itu. Ini ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, laporan hasil penelitian menggambarkan kemajuan dan capaian mutu ilmiah, kemudian temuan ilmiah atau metodologi baru atau terbarukan atau novelty-nya ada, kemudian publikasi untuk penelitian pemula itu adalah apa namanya, dipublikasikan pada e-jurnal terakreditasi minimal Sinta 5, minimal Sinta 5 minimal, kemudian 1 draft buku dan 1 HKI. Itu untuk luaran yang kami harapkan. Kemudian penelitian lanjutan itu jurnal terakreditasi minimal Sinta 3, minimal Sinta 3. Jadi kalau bisa Sinta 2, karena Sinta 2 menjadi persyaratan lektor ke lektor kepala. Jadi kan ini kami berikan minimal Sinta 3. Ya, 1 draft buku dan 1 HKI. Jadi kok Sinta 3 menurut saya sih nggak terlalu inilah ya, ini kan minimal ya. Kalau Sinta 3 saya juga berapa
artinya tidak inilah sesusah yang Sinta 2 gitu ya. Ya, karena Sinta 2 itu kendalanya satu, publikasinya jarang, kedua satu kali terbitan itu hanya 5 tulisan, sedangkan yang antri banyak. Nah, itu kan perlu waktu untuk menunggu begitu ya terpublikasinya gitu ya. Dan juga penelitian akselerasi di sini jurnal internasional ya, terindeks Scopus minimal Q4, Jadi silakan mau Q3, Q2, Q1 lebih bagus lagi, dan 1 buku ya, dan juga 1 haki. Nah, itu untuk luaran yang diwajibkan untuk Bapak Ibu yang memperoleh atau lolos hibah internal untuk kategori penelitian ini. Ya, ada penelitian pemula, penelitian lanjutan, dan penelitian akselerasi. Oke, kemudian yang lanjutan yang untuk PKM sekarang. Yang PKM ini tidak ada perubahan ya, perubahan secara signifikan untuk sasaran siapa yang boleh mengusulkan itu masih sama dengan yang tahun lalu, dan klasternya juga sama, dan jumlah dananya juga sama dengan yang tahun lalu. Jadi ada pengabdian masyarakat inovasi, pengabdian masyarakat kewilayahan, pengabdian masyarakat kewirausahaan. Ini masing-masing 5 usulan atau 5 kelompok dengan jumlah pendanaan per usulan itu 7,5. Jadi masih total dananya 112.500.000. Nah, namun yang tahun lalu itu masih kurang sebetulnya. Jadi misalnya ya, saya tidak hafal betul. Jadi kita mencari 5 yang masuk cuma 4. Ya, kita mencari 5 ya pas masuk 5. Kita mencari 5 cuma masuk 3. Nah, sayang sekali Bapak Ibu, sebetulnya ini menjadi satu peluang buat Bapak Ibu untuk berkegiatan, melakukan pengabdian, kemudian terus juga mendapatkan luaran yang nanti juga dampaknya untuk kinerja Bapak Ibu sendiri juga gitu nih. Nah, niki luaran wajib yang diharapkan ya bagi semua kegiatan jenis 3 pengabdian ini begitu. Baik pengabdian masyarakat inovasi, masyarakat kewilayahan, dan kewirausahaan itu sama. Jadi luaran wajib yang diharapkan adalah publikasi ilmiah pada e-jurnal, jurnal nasional dan atau jurnal internasional. Jadi kita punya di PPM itu jurnal Sewaka Bakti. Namun yang juga sudah berupaya menginformasikan bahwa ada juga beberapa jurnal pengabdian yang terindeks Sinta yang ada di universitas lain yang sudah kita kerjasamakan dengan PPM. Nah, itu juga yang sudah berkomunikasi. Jadi silahkan untuk di submit di jurnal ini begitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu, jadi tidak hanya di Sewaka Bakti, namun ada juga jurnal pengabdian terindeks Sinta yang ada di universitas lain ya, misalnya ada Unima begitu ya. Itu juga ada data yang share kemarin saat pelaksanaan KKN. Nah, itu juga silakan Bapak Ibu untuk mensubmitnya di sana, tidak hanya di Sewaka Bakti. Kemudian juga ada video pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diunggah di YouTube PPPM. Ini silahkan, dan video ini seperti bisa dihakikan juga dan menjadi ajang juga sosialisasi UNHI. Jadi ada artikel, kemudian ada video, dan juga ada publikasi pada media massa online atau cetak. Nika untuk luaran ini sebetulnya menjadi ajang sosialisasi UNHI juga. Jadi hampir sama nanti dengan kegiatan KKN nanti mungkin. Ya, untuk kegiatan PKM hibah internal di UNHI. Dan Niki tidak ada perubahan untuk jumlah dan juga anggaran dan juga outputnya. Yang rasa Niki masih sama dengan tahun lalu. Nah, kemudian untuk mekanisme, nah niki yang semua ada di panduan.
Nggih, nanti Mas Tulung, nanti Hendra nanti akan men-share di kolom chat untuk panduan hibah penelitian dan panduan hibah PKM internalnya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mendownload ya, mendownload dan kemudian di-share nggih, sampun nggih. Di-share ke teman-teman yang lain karena kita sistem online kita masih maintain ya. Jadi karena ini per hari ini, per tanggal ini hibah internal dibuka. Dan itu ada ya. Jadi periode dan jadwal kegiatan itu per 12 Juni hingga 12 Juli 2024 itu pembukaan hibah dan batas submit proposal di Astali Dimas. Ya, jadi pembukaan hibah dan batas submit proposal di Astali Dimas. Jadi ada waktu 30 hari Bapak Ibu untuk mensubmit tulisannya. Mungkin sekarang Bapak Ibu baca-baca dulu panduannya, kemudian yang asal nih kegiatan akademik pengajaran itu sudah berakhir ya sudah tinggal masukin nilai, mungkin disuti tapi masih ada kendala juga. Nah itu mungkin Bapak Ibu bisa mengisi waktunya untuk mencoba membuat usulan penelitian dan pengabdian. Nah kemudian dari 13 Juli sampai 31 Juli itu proses review dan pengumuman penerimaan usulan didanai. Jadi sama seperti tahun lalu, jadi review kita tidak interview lagi, namun langsung dikirim ke reviewer untuk diberikan penilaian dan diberikan catatan perbaikan. Dan pengumuman penerimaan itu kita estimasi waktunya itu di 31 Juli. Kemudian 1 Agustus sampai 1 November, jadi Agustus, September, Oktober, November, jadi hampir 4 bulan ya. Silahkan untuk berproses penelitian maupun pengabdian. Nah, ini di minggu pertama bulan November ya. Minggu pertama bulan November itu akan ada monef oleh LPPM. Jadi kami akan melihat catatan koreksi dari reviewer dengan progres kemajuan laporan penelitian dan PKM Bapak Ibu. Ya. Kemudian minggu pertama Desember itu laporan penelitian dan bukti luaran. Itu minimal sudah disubmit dan laporan penelitian sudah disubmit, kemudian bukti luaran berupa submit artikel itu sudah ada bukti submitnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tata cara pengusulan itu sama seperti tahun lalu, kita sudah mulai tahun lalu ya kita sudah menggunakan Astali Dimas. Dan nanti mungkin bersiap tim Astali Dimas untuk menyiapkan dulu Astali Dimas supaya siap untuk bisa dimasukkan usulan-usulan penelitian dan PKM dari Bapak Ibu dosen di UNHI. Nah, yang tak kalah penting adalah roadmap ya. Jadi evaluasi kami di LPPM, jadi beberapa usulan Bapak Ibu itu ada yang mencantumkan roadmap sesuai dengan panduan, ada yang belum. Nah, sebaiknya dibuatkan roadmap-nya Bapak Ibu nggih. Jadi ini sebetulnya untuk Bapak Ibu sendiri juga. Jadi sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan itu memang sejalan gitu ya. Jadi memang ada progres atau kebermanfaatan ke depannya. Itu sebetulnya tujuan roadmap. Jadi sekarang nggak ngomongin ini, besok ngomongin yang lain begitu. Namun masih harusnya kayak misalnya yang manajemen proyek ya, yang berbicara mengenai efisiensi terkait dengan biaya, dan waktu, membicarakan tentang mutu proyek misalnya. Seperti itu. Kemudian tentang SDM, proyek seperti apa, produktivitas. Nah, itu kan masih rulesnya manajemen proyek konstruksi. Demikian juga mungkin bidang ilmu Bapak Ibu yang Bapak Ibu kuasai apa kata-kata kuncinya bidang ilmu. Nah, itu yang dikembangkan. Nika seperti Nika sebetulnya roadmap. Sebetulnya itu mudah sekali karena Bapak Ibu yang paham itu gitu nih. Nika agar supaya mohon ini dilengkapi. Kemudian Jafung terakhir Nika juga ditambahkan nanti di usulan.
Nah, niki untuk pendanaan, niki nanti akan ada kontrak ya sama seperti tahun lalu. Kemudian untuk tema, silakan nanti ada di panduan, jadi masih sama dengan yang tahun lalu. Jadi kita pokok ilmiah dasarnya adalah agama dan budaya ya. Jadi silakan nanti bisa apa namanya, adalah nilai-nilai kearifan lokal yang apa namanya ada dalam usulan tersebut begitu ya. Oke. Kemudian ada unggah usulan untuk kapan, pengumuman, laporan, melalui kemasan. Ini kan sudah waktunya sudah yang sampaikan juga sebelumnya. Oke. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk mulai bersiap di liburan memberikan perkuliahan ya, mungkin kalau uji mungkin masih ada ya. Nah, ini sudah bisa dicoba buat usulannya ya. Nggih, nike manten sih sementara yang sampaikan terkait dengan acara sosialisasi hibah internal Dikti dan juga sosialisasi panduan hibah internal penelitian dan pengabdian UNHI tahun anggaran 2024. Jadi nanti mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Pak Ariana. Oke, yang akhiri dengan Kamu Santi, Om Santi, 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 Om. Oke, semua. Oke. Terima kasih Ibu Kepala PPM atas pemaparannya. Jadi mungkin dari apa yang sudah dipaparkan, begitu juga di kolom chat itu sudah di-share panduan hibah internal untuk penelitian dan juga pengabdian tahun 2024, sambil nanti Bapak Ibu teman-teman bisa juga membuka. Dan sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Dan kita ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk berdiskusi mengenai rencana pembukaan hibah internal ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan. Boleh langsung raise hand, kemudian open mikrofonnya, silakan bertanya. Pak Wahyudi mungkin Open ingin mic-nya bertanya. Pak Wahyudi. Silakan. Jangan bertanya yang lain-lain ya. Ibu bertanya. Nggih, terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan EPPM, Pak Moderator, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya pertama kali ikut ingin dari awal saya ngikut ya. Lumayan susah juga ya. Saya ingin tanyakan Bu, tadi saya kurang jelas, itu klasifikasi dalam pengelompokan tim itu berdasarkan Japung ya, atau tamatan terakhirnya? Ya, langsung tak jawab ya. Oke, sudah jelas pertanyaannya ini, karena saya nggak jelas pertanyaannya. Bu, tapi udah jelas pertanyaannya. Ya, berdasarkan Japung apa tamatannya gitu. Oke. Jadi kalau dulu kan S2, S3 gitu kan Pak Ariana, makin kan kita berdasarkan Japung gitu kan. Nah, kalau yang sekarang memang berdasarkan Japung Pak Wahyudi. Nah, jadi upaya kita adalah untuk meningkatkan jabatan fungsional Bapak Ibu karena ada persyaratan terkait dengan luaran tersebut begitu. Misalnya lektor ke lektor kepala itu harus ada Sinta 2. Nih, kalau artinya istilahnya kalau tidak melakukan riset, bagaimana dong saya membuat luaran yang baik begitu kan? Biasanya kalau Sinta 2 itu memang riset, jadi memang melakukan riset sendiri begitu. Dan itu sebagai ketua. Jadi kalau yang S3 tapi masih lektor ya nggak bisa ikuti yang akselerasi
bisanya ikut penelitian lanjutan. Tapi tidak apa-apa, kita memang persentase yang lektor masih banyak di UNSI. Yang notabene sudah doktor ya, tidak masalah. Jadi nanti Pak Wahyudi bisa ikut di penelitian lanjutan. Nggih. Yang akreditasi juga Bang Ibu. guru besar itu juga kuotanya tidak banyak, hanya 3 gitu. Gimana? Itu Mungkin Pak baru Wahyudi. ngelepit. Pak Wahyudi Ya. kan sudah lektor kepala, harusnya akselerasi sudah itu ya. Mau ke guru besar itu Nggih, ya. yang lihat tadi sudah yang Kenten cuma sepintas. Mungkin yang coba mengajukan juga nanti ya. Dan menyesuaikan anggarannya dalam penelitiannya nanti juga. Nggih, terima kasih Bu Ketua dan Pak Ditunggu Moderator. proposalnya ya, Pak Mas Bro. Semoga nggak mancret. Nggih, semua. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ini ada yang muda-muda, ini Dwi, ini ada di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi Mungkin yang mendapatkan apresiasi mungkin Bu Nining, oke, oh ini Arte. Izin, silakan. Om Swastiastu sebelumnya Ibu. Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan kami di lembaga dan beserta moderator yang Tiang hormati. Tentu ada beberapa hal yang memang harus Tiang pahami lebih jelas. Memang Tiang sudah dari awal Tiang ikut menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam Juin ini. Yang pertama, langsung saja Ibu, tadi ada beberapa pembagian daripada kategori penelitian tersebut. Bagi dosen yang sudah melakukan ikut terlibat dalam penelitian, program hibah internal penelitian, apakah boleh mengusulkan lagi di bidang pengabdian Ibu? Itu saja. Oh, baik Pak Made Arte. Jadi di panduan itu sudah ada, jadi memang terpisah antara panduan penelitian dengan panduan PKM. Jadi untuk masing-masing panduan itu sama sebetulnya. Jadi pada penelitian itu hanya bisa mengajukan 1 usulan baik sebagai ketua atau sebagai anggota. Demikian juga pada pengabdian hanya boleh mengajukan 1 usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Namun untuk penelitian dan pengabdian itu 2 hal yang berbeda. Jadi silakan untuk penelitian bisa, asalkan 1 usulan penelitian. Dan untuk pengabdian bisa asalkan 1 usulan pengabdian. Enten Bapak. Pak Nengah Arte. Inggih Ibu, suksema. Suksema Pak Arte. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin yang tambahkan juga, beberapa hari lalu kan kami juga men-share satu Google Form untuk diisi. Nah itu juga untuk bertujuan untuk bagi Bapak Ibu yang menjadi ketua peneliti baik di hibah dikti, hibah Kemenak maupun hibah kajian kerjasama itu tidak diperkenankan lagi menjadi ketua tim pengusul hibah internal pada tahun ini. Jadi silahkan agar supaya lebih konsentrasi untuk menyelesaikan hibah dikti, hibah Kemenak maupun kajian kerjasama tersebut. Jadi tidak diperkenankan lagi menjadi ketua. Nanti kalau untuk menjadi anggota ya mungkin masih bisa ya, sepertinya bisa untuk menjadi anggota. Namun kami menyarankan agar supaya tidak terpecah konsentrasinya sehingga bisa menyelesaikan luaran output yang ditetapkan oleh Dikti, Kemenak maupun oleh instansi pemerintah tersebut. Dan juga Niki, jadi dari Google Form itu juga kami evaluasi, jadi Bapak Ibu yang melakukan penelitian hibah internal yang didanai di tahun 2022, jadi paling tidak di tahun 2024
4 itu sudah LOE-nya terbit dari kegiatan penelitian dilakukan di tahun 2022 ya, LOA atau sudah publish. Ya, jadi itu ada rentang waktu 2 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang serius itu biasanya artikel itu publish 1 tahun, 1,5 itu biasanya. Itu 2 tahun sudah artinya sudah kita memberikan spare waktu yang fleksibel. Nah, untuk yang memperoleh hibah internal di tahun 2023, Nike yang kita evaluasi di tahun 2024 adalah laporannya. Jadi laporan akhir penelitiannya yang sudah memang di Astari Dimas. Itu yang kita evaluasi. Itu baru boleh mengajukan usulan lagi sebagai ketua. Sebagai ketua. Yang tahun 2022 diharapkan sudah publish di tahun 2024. Enten Bapak Ibu. Silakan Pak Armali. Nah kan Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan. Izin Bapak, maaf Silakan. belum ya. Desa. Perkenalkan saya Desa dari Prodi Fisioterapi. Kebetulan kan kami baru Pak di UNSI. Kemudian untuk MIDM kami sudah ada, tapi untuk jabatan fungsional kami belum ada. Jadi saya ingin konfirmasi kembali, berarti untuk kami itu bisa mengikuti yang klasifikasi pemula ya Pak. Karena di sana persyaratannya ada dosen yang ber-MIDM juga dan juga mahasiswa. Dan kami kan belum ada mahasiswa nih karena kita baru di sekarang akan menerima mahasiswa. Itu nanti sistematikanya seperti gimana nih Pak sistemnya? Terima kasih Bu Desa. Silakan Bu Novi. Jadi yang untuk belum ada Yahoo-nya ya Bu Desa ya. Iya Ibu. Namun ketua ini memang kita pasangkan asisten ahli. Ketuanya asisten ahli, anggotanya asisten ahli atau belum memiliki Yahoo. Kemudian dan 2 orang mahasiswa. Jadi kalau Ibu Desa niki dari Prodi Napi nggih? Dari fisioterapi Ibu. Fisioterapi. Nah, niki juga untuk penelitian dan pengabdian kita bisa klaster lintas prodi niki Bu Desa. Jadi silahkan nanti Bu Desa mungkin mencari ketuanya dari prodi yang lain mungkin nggih. Jadi kan masuk ke Fakultas Kesehatan nggih. Jadi prodi yang lain dijadikan sebagai ketua, untuk Bu Desa sebagai anggota. Jadi mahasiswa prodi sesuai dengan prodi yang ketua itu bisa. Karena niki baru jadi seperti itu. Jadi untuk ketua memang harus sudah punya asisten ahli, untuk anggota baru bisa belum memiliki Yahoo mungkin kan Bu Desa. Sama Ibu untuk informasinya. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup dan kita akhiri. Saya rasa sudah cukup ya Bu Novia ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa membuka kembali panduannya. Jadi nanti setelah ini sementara kita masih terkendala maintenance websitenya. Nanti kami juga akan mengirimkan ke ini ya, ke grup WA-nya ya, mungkin ke info wiki dan seperti itu contohnya, supaya nanti lebih bisa dibuka dan dibaca oleh semua teman-teman dosen yang ada di Unki. Ya, tapi nanti mekanismenya mudah-mudahan ketika proposal Bapak Ibu sudah siap, ya, website kita juga sudah siap, Astari Dimasnya juga sudah siap untuk menerima proposal dari Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih pada Pak Rektor yang juga sudah diwakili oleh Bapak WR4 yang tadi sudah membuka dan juga memberikan sambutan. Terima kasih kepada Ibu Kepala LPPM, Ibu Novia, yang sudah memberikan pemaparan. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu dosen, pimpinan fakultas, pimpinan program studi yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam kegiatan
sosialisasi pemaparan penerimaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 yang juga tadi sudah disertai dengan pengumuman pemberian apresiasi kepada beberapa orang dosen di lingkungan Universitas Hindu Indonesia. Ya, akhir kata kami mohon maaf apabila dalam persiapannya, pelaksanaannya sampai dengan di akhir kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan tetap kita bersama-sama memiliki tujuan yang sama, ya, selain untuk memenuhi hukum masing-masing dari Bapak Ibu sendiri dan juga untuk kepentingan prodi, kepentingan fakultas dan juga untuk kepentingan Universitas Hindu Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata kami tutup dengan mengaturkan Paramasarti. Om Santi Om Santi 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 Om. Oke, semua. Terima kasih. Pak Wahyudi ingat ngirim ininya door prize Siap. madunya. Sama Bapak Ibu Iya, Semua dari kami. izin live Bu. Selamat Pak Kadek Ya. Sumadiase niki baru kelihatan niki videonya.